Halo semuanya, kenalin aku Rahmah dari Divisi Edukasi Mahasiswa. Teman-teman, kali ini kita akan melaksanakan study club yang membahas soal akuntansi biaya tentang menyusun laporan harga pokok penjualan. Sebelum pembahasannya dimulai, pastikan teman-teman menyiapkan kertas, pulpen, dan juga kalkulator karena akan ada kuis di akhir video. Oke teman-teman, kita lihat di sini sudah ada soal dan juga template dari laporan harga pokok penjualan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan penyusunan laporan harga pokok penjualan, kita perlu ketahui dulu nih 5 komponen yang akan dihitung dalam laporan harga pokok penjualan. Yang pertama yaitu menghitung mengenai bahan baku. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead pabrik, yang keempat harga pokok produksi, dan yang kelima adalah harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitung kelima komponen ini, kita membutuhkan beberapa informasi dari soal. Yang pertama tuh ada mengenai bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi, di awal periode atau di tanggal 1 Juli 2024 dan juga di akhir yaitu pada tanggal 31 Juli 2024. Nah, selanjutnya ada informasi yang lainnya yang akan kita butuhkan dalam menyusun laporan harga pokok penjualan. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke penyusunannya. Karena yang komponen pertama yang harus dihitung adalah bahan baku, maka kita yang pertama kali akan dimasukkan adalah informasi terkait bahan baku. Bisa kita lihat di soalnya, bahan baku itu yang pertama ada bahan baku awal dan akhir, lalu terkait bahan baku itu ada pembelian. Di sini ada pembelian, potongan dan retur pembelian, dan juga ongkos angkut pembelian. Nah, teman-teman, yang pertama kita masukkan adalah persediaan awal dari bahan baku. Nah, kita masukkan ke sini nominal dari persediaan awal bahan baku yaitu sebesar 7.500.000. Nah, sudah ada di template-nya, lalu setelah nilai persediaan awal bahan baku dimasukkan, kita memasukkan komponen pembelian nih. Yang tadi ada 3 yaitu pembelian, potongan dan retur, lalu ada ongkos angkut. Pertama kita masukkan ke sini adalah pembelian bahan baku. Dan nominalnya sebesar 25 juta. Kita masukkan ke template laporannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah komponen yang bersifat menambah kepada pembelian bahan baku. Kita lihat di sini ada potongan dan juga ongkos angkut. Nah, untuk potongan itu sifatnya mengurangi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita masukkan ke sini adalah ongkos angkut pembelian. Itu. Nah, kita masukkan juga nominalnya yaitu sebesar Rp3.500.000. Nah, selanjutnya kita masukkan komponen yang mengurangi pembelian dari bahan baku, yaitu ada potongan dan retur pembelian. Jumlahnya berapa nih teman-teman? Kita lihat di sini ada Rp4 juta. Kita tarik aja pakai rumus. Nah, Rp4 juta. Oh iya, jangan lupa untuk menambahkan simbol minus di depan nominal yang mengurangi dari pembelian itu. Kita sama aja. Nah, udah kita ketahui ya jumlahnya, atau ini tuh disebut dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersihnya Rp24.500.000. Berarti di sini udah ada 2 informasi nih teman-teman terkait persediaan awal bahan baku dan juga pembelian bersihnya berapa. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung atau mengetahui bahan baku yang tersedia untuk digunakan.
rumus dari bahan baku yang tersedia itu tuh kita bisa menambahkan dari persediaan awal 7.500.000 ditambah dengan pembelian bersih seperti itu. Nah, totalnya 32 juta rupiah seperti itu. Lalu selanjutnya kita harus atau akan mengetahui terkait biaya bahan baku yang digunakan. Nah, untuk mengetahui nominal ini, kita harus masukkan terlebih dahulu persediaan akhir dari bahan baku. Nah, berapa sih persediaan akhirnya? Kita lihat di sini bahan baku di tanggal 31 Juli 2024 sebesar 5.500.000. Kita masukkan ke laporan harga pokok penjualannya ya. Nah, pas udah dimasukin, kita bisa menghitung berapakah biaya bahan baku yang digunakan dengan cara mengurangi bahan baku yang tersedia untuk digunakan dikurangi dengan persediaan akhir dari bahan baku. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah menyelesaikan step pertama, yaitu menghitung mengenai bahan baku di sini. Nah, dari perhitungan ini juga kita bisa membuat rumus ringkas, yaitu seperti ini. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku awal yang ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Ini pembelian bersih ya teman-teman. Lalu kita sudah beres mengenai bahan baku. Kita lanjut ke komponen kedua, yaitu mengenai tenaga kerja langsung di sini nih. Kita lihat lagi ke soal komponen terkait tenaga kerja langsung tuh sudah diketahui ya nominalnya teman-teman, jadi kita boleh langsung pindahin aja ke template laporan harga pokok penjualannya sebesar 30 juta rupiah untuk tenaga kerja langsung. Nah, berarti kita udah beres terkait komponen kedua, yaitu mengenai tenaga kerja langsung. Kita lanjut ke komponen ketiga, yaitu overhead pabrik nih teman-teman. Overhead pabrik tuh biaya-biaya atau beban yang terkait dengan produksi di pabrik. Nah, kita lihat di sini apa aja. Ada bahan baku tidak langsung. Kita sambil pindahin aja ya ke template laporannya. Nah, kita lihat di sini pembelian masuknya ke atas. Nah, bahan baku tidak langsung kita pindahkan ke laporannya di bagian overhead pabrik. Selanjutnya ada nominalnya, maaf ya teman-teman. Nah, ini bahan baku tidak langsung nominalnya berapa nih? 6 juta rupiah. Kita pindahkan juga ke sini. Lalu selanjutnya ada, kita lihat lagi di soal, ada tenaga kerja tidak langsung nih teman-teman. Kita pindahin, terus di sini juga kita pindahkan nominalnya sebesar 10 juta. Oke, selanjutnya adalah bahan baku tidak langsung sudah, tenaga kerja tidak langsung sudah. Selanjutnya biaya listrik pabrik. Nah, teman-teman, kita juga harus dilihat terkait nominal yang harus dicantumkan di laporan harga pokok penjualan seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini dalam informasi soal biaya listrik pabrik itu ternyata hanya 70% untuk pabrik. Oleh karena itu kita harus kalikan nominal 3 juta ini dengan angka 70%. Nah, hasilnya adalah hanya 2.100.000 yang kita bebankan dalam laporan harga pokok penjualan seperti itu. Lalu setelah biaya listrik pabrik ada biaya pemeliharaan mesin dan juga gedung pabrik. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita juga pindahkan nominalnya sebesar 5.700.000 seperti itu. Nah, selanjutnya
kita juga lihat di sini ada penyusutan. Nah, penyusutan juga masuk ya ke dalam overhead pabrik. Kita pindahkan, lalu nominalnya juga kita pindahkan ke laporan. Nah, kita lihat di sini 40% untuk kantor, berarti sisanya sebanyak 60% dibebankan kepada pabrik. Nah, berarti kita kalikan nominal dari penyusutan ini sebanyak 60% karena yang dibebankan kepada pabrik itu sebesar 60%. Selanjutnya ada perlengkapan pabrik. Kita pindahkan terlebih dahulu, lalu nominalnya sebesar 2.250.000. Nah, di sini nggak ada keterangan apa-apa ya teman-teman, berarti seluruhnya memang untuk pabrik seperti itu. Lalu ada BOP lainnya sebesar 7 juta rupiah. Kita pindahkan juga ke sini. Nah, berarti dengan semuanya terisi, sudah dipindahkan ke laporan harga pokok penjualan terkait dengan overhead pabriknya. Tugas kita selanjutnya adalah untuk menjumlahkan dari overhead pabrik yang sudah kita pindahkan, seperti itu. Nah, kita sama aja ya, di sebelah sini sudah ketemu totalnya jadi 34.550.000. Nah, teman-teman, kita udah punya nih jumlah dari overhead pabrik. Berarti kita sudah menyelesaikan komponen ketiga dari total komponen yang akan kita hitung. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung total biaya manufaktur atau TMB atau total manufacturing cost kalau dalam bahasa Inggris, dengan cara menjumlahkan 3 komponen di sebelah sini, di sebelah kanan paling kanan, yaitu ada biaya bahan baku yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung, lalu ditambah lagi dengan total overhead pabrik yang sudah kita hitung baru saja. Seperti itu, kita tambahkan saja ketiganya, totalnya menjadi 91.050.000. Nah, teman-teman, berarti kita udah beres ya ketiga komponen ini untuk menghitung atau membuat laporan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi, kita memerlukan informasi terkait dengan barang dalam proses. Itu di sini ada ya teman-teman, informasi terkait barang dalam proses ada di awal periode dan juga di akhir, seperti itu. Nah, kita masukkan terlebih dahulu komponen yang sifatnya menambah, seperti itu. Komponen yang sifatnya menambah tuh persediaan awal dari barang dalam proses itu. Nah, kita tulis saja dulu persediaan awal barang dalam proses. Nah, lalu kita pindahkan nominalnya. Di soal bisa kita lihat ya, kalau misalkan persediaan awal dalam barang dalam proses tuh di tanggal 1 Juli ada 7.800.000. Kita pindahkan saja nominalnya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu total biaya manufakturnya ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses. Nah, udah ada totalnya, baru kita masukkan persediaan akhir barang dalam proses. Nah, kita lihat lagi ke soal, berapa sih nilai persediaan akhir barang dalam proses tuh. Persediaan akhir barang dalam proses tuh 9 juta rupiah di tanggal 31 Juli. Nah, ingat ya teman-teman, untuk persediaan akhir barang dalam proses tuh sifatnya mengurangi gitu. Jadi kita jangan lupa tambahkan tanda minus. Nah, kita pindahkan nominalnya jadi minus 9 juta. Lalu bisa kita
tambahkan aja di sini biar hasilnya mengurangi. Nah, hasilnya untuk harga pokok produksi itu 89.850.000. Tuh, gampang banget ya teman-teman. Kita di sini cuman tambah sama kurang aja. Yang penting kita jeli gitu. Yang mana yang harus kita masukkan komponennya ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Jangan sampai terbalik dengan perhitungan yang lainnya kayak gitu. Nah, berarti kita udah selesai nih teman-teman dari 4 komponen tahapan dalam membuat laporan harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap yang terakhir, yaitu menghitung harga pokok penjualan, tujuan utama dari laporan ini. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan yang kita butuhkan adalah informasi terkait barang jadi. Nah, di sini diketahui ya, barang jadinya itu ada 11 juta di tanggal 1 Juli dan juga 8 juta di tanggal 31 Juli. Jadi kita masukkan saja. Yang pertama itu persediaan awal barang jadi. Nah, jangan lupa kita masukkan juga nominalnya sebesar 11 juta. Nah, kalau misalkan udah kita masukin, berarti kita bisa mengetahui nih cost of good available for sale-nya. Nah, caranya itu dengan menambahkan gitu, karena persediaan awal tadi itu sifatnya menambah ya, atau enggak minus gitu, dari harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi seperti itu. Nah, kita udah tahu ya harga cost of goods sold available for sale-nya. Cost of good available for sale maksud saya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui harga pokok penjualannya, kita masukkan persediaan akhir dari barang jadi. Nah, kita lihat lagi ke soal barang jadi di tanggal 31 Juli itu sebesar 8 juta. Jadi kita tinggal tarik saja rumus ke sini sebesar 8 juta. Nah, berarti kita bisa menghitung harga pokok penjualannya sekarang. Caranya, iya teman-teman, hampir lupa kalau persediaan akhir barang jadi itu sifatnya mengurang ya. Jadi kita tambahkan tanda minus di depannya sebesar minus 8 juta. Nah, jadi caranya tuh kita tambah aja biar hasil akhirnya jadi mengurang gitu. Nah, kalau gini kan jadi mengurang ya. Kita udah mengetahui nih total atau misalkan harga pokok penjualannya berapa sebesar 92.850.000. Udah teman-teman, kayak gitu udah beres aja ya penjelasannya, karena emang sesimpel itu, asal kita tahu meletakkannya harus di mana kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih kuis dulu nih buat teman-teman mengasah pengetahuannya. Oh iya, hampir terlewat, aduh maaf. Ini terkait rumus-rumus yang akan kita gunakan di kuis. Nah, ini kan udah dibahas ya dari pas awal tadi, ada rumus bahan baku yang digunakan, biaya bahan baku yang digunakan, rumusnya tuh ini. Biaya bahan baku yang digunakan itu biaya bahan baku awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, selanjutnya kita juga ada rumus yang kedua, yaitu terkait dengan total biaya manufaktur yang ini. Kita singkat dengan TBM, total biaya manufaktur. Kalau dalam bahasa Inggris, TMC, total manufacturing cost. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya bahan baku yang digunakan, yang kita hitung di atas ini, ditambah dengan tenaga kerja langsung, lalu ditambah juga dengan overhead atau total overhead, seperti itu. Ya kita sesuaikan aja dengan rumus di laporannya nih, tapi kita susun lagi dengan kata agar lebih ringkas, itu lebih mudah dimengerti dan diingat. Nah,
Selanjutnya ada rumus harga pokok produksi. Nah, rumusnya tuh total biaya manufaktur yang ini 9150.000 ditambah barang dalam proses BDP itu barang dalam proses ya teman-teman. Jadi harga pokok produksi itu total biaya manufaktur ditambah barang dalam proses awal dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, kita bikin seperti ini agar lebih ringkas dan lebih mudah diingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualannya nih teman-teman. Cara ngitungnya tuh harga pokok produksi ditambah barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir. Nah, tolong dicatat ya teman-teman, ini rumusnya karena akan kita gunakan di kuis nanti. Boleh di screenshot dulu mungkin untuk kita gunakan di kuis nanti. Nah, langsung aja kita ke kuisnya di sini. Ini ada beberapa informasi terkait dengan penyusunan laporan harga pokok penjualan, tapi tenang aja, kita bukan nyusun laporannya. Di sini kita hanya akan menggunakan rumus-rumus yang tadi untuk menjawab kelima pertanyaan ini. Nah, jadi kita hitung berapa sih biaya bahan baku yang digunakan menggunakan rumus yang sudah kita bentuk atau bukannya sudah kita tulis tadi. Yang keempat rumus ini kita gunakan untuk menjawab kelima soal kuis. Boleh ya teman-teman dimulai untuk mengerjakan kuisnya. Boleh di kertas ataupun mungkin di Excel, teman-teman senyamannya aja, mau ngitung di mana, yang penting mencoba mengerjakan soalnya seperti itu. Nanti di akhir akan kita bahas. Nah, sambil nunggu teman-teman jawab pertanyaannya, aku mau bilang kalau kita di sini tuh belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oleh karena itu aku sangat terbuka untuk melakukan diskusi baik di kolom komentar maupun diskusi melalui official account Divisi Edukasi Mahasiswa untuk membahas soal dan penjelasan di video ini. Untuk nomor official account Edma sendiri sudah tertera di deskripsi ya teman-teman. Selain itu, kami juga sangat terbuka untuk mendengarkan pendapat dari teman-teman terkait pelaksanaan study club kali ini. Jadi, bagi teman-teman yang mempunyai saran atau kritik yang membangun untuk kami, bisa disampaikan dengan mengisi G-Form kuesioner pasca study club. Atau mungkin jika teman-teman merasa study club kali ini sudah dirasa cukup membantu nih, teman-teman juga harus menyampaikannya ya, dengan mengisi G-Form kuesioner pasca study club. Dan jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang baik dan sopan untuk menyampaikan pendapat. Nah, untuk G-Form kuesionernya sendiri sudah tertera di deskripsi ya teman-teman, boleh dicek dan jangan lupa diisi agar kita tahu pendapat dari teman-teman terkait pelaksanaan study club kali ini. Oke, untuk menghemat durasi juga ya teman-teman, kita langsung aja bahas dari jawaban kuisnya. Nah, buat teman-teman yang masih mencoba menjawab atau belum beres, boleh di pause dulu ya videonya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu biaya bahan baku yang digunakan. Nah, kita lihat rumusnya ke sini, yaitu biaya bahan baku yang digunakan adalah bahan baku awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir. Di sini sudah ada informasi terkait bahan baku awal, bahan baku akhir, dan juga pembelian bersih. Jadi, langsung kita isi aja ya teman-teman. Nah, bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih, lalu kita kurangkan dengan bahan baku akhir. Jawabannya adalah Rp17.300.000. Nih, udah sama belum nih teman-teman jawabannya? Nah, selanjutnya kita hitung
terkait tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada informasi tenaga kerja, namun 20%-nya tidak langsung. Berarti untuk tenaga kerja langsung itu sekitar 80% dari nominal yang tertera di soal. Kita kalikan saja 21 juta dikali dengan 80%. Nah, hasilnya adalah 16.800.000. Selanjutnya adalah total biaya manufaktur. Nih, kita lihat lagi ya. Rumusnya yaitu bahan baku yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja langsung, lalu ditambah juga dengan total overhead gitu. Untuk biaya bahan bakunya, biaya bahan baku yang digunakannya dan tenaga kerja langsungnya sudah kita hitung ya di atas ini dua. Hanya saja untuk total overhead pabriknya di keterangan soal tuh tanpa atau tidak termasuk tenaga kerja. Nah, overhead pabrik pastinya terkait dengan tenaga kerja tidak langsung seperti itu. Jadi mungkin kita bisa hitung dulu 20% dari tenaga kerjanya berapa untuk mengetahui berapa sih nominal tenaga kerja tidak langsung. Nah, kali 20%, nah sebesar 4.200.000 nih teman-teman. Berarti kalau misalkan udah ada nominal dari tenaga kerja tidak langsungnya, bisa kita tambahkan saja ya. Biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan total overhead yang tanpa tenaga kerja tidak langsung ditambah juga dengan total dari tenaga kerja, total dari nominal tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.200.000. Nah, totalnya jadi 56.800.000 nih. Teman-teman udah sama atau belum ya jawabannya? Teman-teman yang jawabannya beda mungkin bisa sharing di kolom komentar bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah terkait dengan harga pokok produksi. Kita lihat lagi ke rumusnya. Harga pokok produksi itu total biaya manufaktur ditambah dengan barang dalam proses awal lalu dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Nah, kita lihat di sini untuk barang dalam proses ada awal dan juga akhir. Lalu untuk total biaya manufakturnya juga sudah ada, berarti tinggal kita operasikan aja ya. Rumusnya itu tadi harga pokok produksi itu total biaya manufaktur ditambah dengan persediaan awal lalu dikurangi dengan persediaan akhir dari barang dalam proses. Nah, bisa kita lihat berapa hasilnya sebesar 57.700.000. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita hitung dari harga pokok penjualan yang terakhir. Kita lihat lagi rumusnya, yaitu harga pokok penjualan adalah harga pokok produksi ditambah barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir. Kita lihat di informasi soal, tidak ada persediaan awal dari barang jadi, namun ada cost of goods available for sale. Nah, jika dilihat lagi dalam format penyusunan laporan harga pokok penjualan, dalam format penyusunan laporan harga pokok penjualan, kita lihat kalau misalkan harga pokok penjualan itu adalah hasil dari cost of goods available for sale dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, berarti kita bisa langsung saja menghitung untuk harga pokok penjualannya. Kita tinggal kurangi 56.100.000 untuk cost of goods available for sale-nya dikurangi dengan persediaan akhir dari barang jadi seperti itu. Nah, sudah beres. Untuk harga pokok penjualan totalnya ada 50.700.000.
Alhamdulillah udah beres ya teman-teman terkait pembahasan soal penyusunan laporan harga pokok penjualan dan juga kuisnya juga sudah dijawab gitu. Mungkin sudah dicukupkan saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Jangan lupa diisi kuesioner dan juga ramaikan kolom komentarnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar semuanya bisa mendapatkan fasilitas study club ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.